Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB dengan berjudul Tindakan Korupsi di Lembaga. Latar belakang. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi. Hampir di setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari praktik korupsi. Kita melihat akhir-akhir ini pemberitaan di media selalu didominasi dengan pemberitaan beberapa kasus korupsi yang hukumnya kebanyakan berasal dari pejabat negara, pejabat di pemerintahan, pegawai negeri, dan tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya berhikmat untuk negara ini. Pembahasan kasus proyek Hambalang. Proyek Hambalang dimulai sekitar tahun 2003. Secara kronologis, proyek ini bermula pada Oktober tahun 2009. Saat itu Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga menilai perlu ada pusat pendidikan, latihan, dan sekolah olahraga pada tingkat nasional. Oleh karena itu, Kemenpora memandang perlu melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Bogor. Selain itu, juga untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pada 30 Desember 2010 terbit Keputusan Bupati Bogor dengan nomor 641/009/10/BPT 2010 yang berisi izin mendirikan bangunan untuk pusat pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional atas nama Kemenpora di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Bogor. Atas berlanjutnya tersebut, maka pembangunan pusat pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional mulai dilaksanakan tahun 2010 dan direncanakan selesai tahun 2012. Berdasarkan hasil perhitungan konsultan perencanaan, untuk membangun semua fasilitas dan prasarana sesuai dengan master plan yang telah disempurnakan, anggaran mencapai 1,75 triliun yang sudah termasuk bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan menembak, ekstrim sport, panggung terbuka, dan voli pasir. Korupsi proyek Hambalang adalah korupsi terstruktur. Semua pihak uang disebutkan di dalam audit menjalankan perannya masing-masing. Penyiapan lahan, lelang, pencairan anggaran, serta penetapan pemenang lelang. Dimulai dari penyiapan lahan untuk pembangunan, termasuk perizinan, persetujuan, teknik pengadaan, atau lelang dan kontrak tahun jamak. Pencairan anggaran hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan di luar prosedur baku. Korupsi secara bersama-sama dalam proyek Hambalang menunjukkan tipe korupsi yang terorganisasi. Kelompok penguasa berkolaborasi dengan kepentingan bisnis melakukan kejahatan. Modus kejahatan korupsi semacam ini hanyalah modifikasi dan replikasi kejahatan korupsi Orde Baru. Dari data diketahui tercatat total loss dan jumlah kerugian negara dalam kasus mega proyek di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor mencapai 463,66 miliar rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta serta subsidiar 2 bulan berkurungan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora.
yaitu dengan Bapak Andi Malaranggeng. Dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang, Bogor. Menurut Hakim Ketua Aswandi, terdakwa Andi Malaranggeng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dalam keputusan tersebut, Hakim Ketua menilai Andi dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menpora dalam pengurusan proyek Hambalang, di mana sebagai Menpora, Andi adalah pengguna anggaran sekaligus pemegang otoritas kekuasaan pengelolaan keuangan negara di Kemenpora serta memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran. Atas perbuatan tersebut, Andi telah menguntungkan pihak lain. Proyek P3SON atau Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional telah merugikan keuangan negara sekitar 464.391 miliar. Andi melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 65 ayat 1 KUHP pidana. Selain itu, Majelis Hakim menilai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng telah memberi kelulusan terhadap adiknya, Coel Malaranggeng, untuk berhubungan dengan pejabat Kemenpora, sehingga Coel ikut terlibat dalam pengurusan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau biasa disebut P3SON. Tersangka dalam kasus proyek Hambalang, pertama 3 Desember 2012, KPK menjadikan tersangka Andi Alfian Malaranggeng dalam posisinya sebagai Menpora dan pengguna anggaran pada 2010 serta pada 2010 sampai 2011 mencairkan uang pembayaran kepada kerja sama operasi atau KSO PT Adikarya dan PT Wijaya Karya senilai 471 miliar. Selain itu, KPK juga mencengkal Zulkarnain Malaranggeng, adik Andi, dan M. Arif Taufikur Rahman, pejabat PT Adikarya. Pada tanggal 5 Juli tahun 2012, KPK menjadikan tersangka Dedi Kusnandar, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. Dedi disangkakan menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat pembuat komitmen proyek. Pada tanggal 22 Februari tahun 2013, Anas Urbaningrum dijadikan sebagai tersangka. Anas diduga menerima gratifikasi berupa barang dan uang terkait dengan perannya dalam proyek Hambalang. Yang pertama itu ada mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Anas Urbaningrum, dengan jumlah 2,2 miliar. Kedua ada Direktur Utama Duta Sari Mehfud Suroso dengan keuntungan 28,8 miliar. Ada Ibu Lisa Lukatawati sebagai Direktur dari CV Riva Medica. Ada Bapak Andi Zulkarnain Anwar alias Andi Zulkarnain Malaranggeng alias Coel sebagai Presiden Direktur PR Fox Indonesia. Mantan Ketua Komisi Olahraga DPR Mahyudi dengan jumlah korupsi 500 juta. Anggota Badan Anggaran DPR Only Dondo Kambe 2,5 miliar. Mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional Yoyo Winoto 3 miliar. Mantan Sekretaris Kementerian Olahraga Wahid Muharam 6,5 miliar. Muhammad Muhammad Jaharudin dipilih sebagai anggota Banggar DPRD periode 2009 sampai 2014 dari fraksi Partai Demokrat dan pada tahun 2010 diangkat Bendara Umum Partai Demokrat. Selanjutnya ada mantan Direktur Operasi Adikarya Bapak Tengku Bagus M. Nur 4,5 miliar. M. Aris Taufikur Rahman sebagai manajer pemasaran sekaligus fasilitator dari Tengku Bagus Muhammad Nur. Bapak Muhammad Tamzil, fasilitator dari Tengku Bagus Muhammad Nur dan Muhammad Arif Taufikur Rahman. Indra Jaja Monopol sebagai Direktur Operasi dan beberapa pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dengan total 135 juta.
Saat Menpora dijabat Andi Malvian Malaranggeng, proyek Hambalang terrealisasi, tender pun dilakukan. Pemenangnya adalah PT Adikarya dan PT Wijaya Karya. Anas Urbaningrum diduga mengatur pemenangan itu bersama Muhammad Nazarudin, Angelina Sondah, dan teman dekat Anas, yaitu Mahfud Suroso. Masalah sertifikasi juga berhasil diselesaikan. Pemenangnya, dua perusahaan BUMN itu ternyata tidak gratis. PT Dutasari Citra Laras menjadi subkontraktor proyek Hambalang mendapat jatah senilai 63 miliar. Perusahaan yang dipimpin Mahmud itu dikomisaris oleh Atiyah Laila, istri Anas. Selain itu, PT Adikarya juga mengelontarkan dana terima kasih senilai 100 miliar. Setengah dana itu dipakai untuk pemenangan Anas sebagai ketua Partai Demokrat dan sisanya dibagi-bagikan oleh Mahfud kepada anggota DPR RI, termasuk kepada Menpora Andi Malaranggeng. Selain itu, Anas juga mendapatkan gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier dari Nazar dari pihak subkontraktor. Pertama ada PT Global Daya Manunggal mendapatkan kontrak pekerjaan struktur dan arsitektur asrama junior dan gedung serbaguna senilai 142,4 miliar. Perusahaan ini telah menerima pembayaran 60,2 miliar dari Global. Dana mengalir ke pertama ada mantan Menteri Olahraga Andi Alivian Malaranggeng yaitu 4 miliar dan 550.000 US dollar. Yang kedua ada adik Menpora Andik Julkarnain Malaranggeng senilai 4 miliar, mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Olahraga Deddy Kusnindar 257 juta. Ada PT Dutasari Citra Laras mendapatkan kontrak pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan penyambungan listrik PLN senilai 328 miliar. Perusahaan ini telah mendapat pembayaran 170,3 miliar tidak disebut aliran dana dari perusahaan milik istri Anas Urbaningrum, Atiyah Laila ini. Kesimpulan, dalam kasus korupsi ini, faktor penyebab yang terkait dengan kasus ini dapat dilihat dari Gion teori, yaitu dengan yang pertama ada grades, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Yang kedua ada opportunities, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga ada needs, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Yang keempat ada exposure, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Saran, yang pertama, tim ini harus melibatkan para ahli di bidang masing-masing sehingga hasil komprehensif. Yang kedua ada tim diminta menyusun jadwal dan tahap audit teknis sehingga KPK dan BPKP dapat mendampingi dengan seksama. Yang ketiga, KPK meminta agar pemerintah memperhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan, antara lain evaluasi soal AMDAL, IMB, dan izin lain. Yang keempat, ada KPK meminta tim yang berisi para ahli bisa beri rekomendasi terhadap penyelamatan aset. Sekian dari saya, Raffi Putra. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.